Su Yan berangkat menuju kota Gubei, sebuah kota kecil yang indah di pinggiran pegunungan. Ia tak menyangka, Haoming ternyata sudah berada di sana seminggu lebih awal untuk berlibur. Saat Su Yan tiba, udara pedesaan yang sejuk dan pemandangan penuh wisatawan asing menyambutnya. Ia ditemani oleh pria yang sebelumnya mengundangnya ke Gubei, sambil menjelaskan perkembangan terbaru kota itu, sebuah tempat yang masih mempertahankan keindahan tradisionalnya di tengah kemajuan zaman. Sementara itu, Haoming menikmati hari-harinya dengan santai. Ia berkeliling menggunakan sepeda listrik, berbincang dengan penduduk lokal, dan sesekali membantu pembuat layang-layang di tepi danau. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali. Saat Su Yan berjalan menelusuri jalan berbatu, pandangannya sekilas menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Haoming sedang berbicara dengan pria yang sama yang membawanya datang. Tak lama setelah itu, Su Yan diberi tempat tinggal sementara dan sebuah sepeda listrik untuk berkeliling. Ia mulai menjelajahi pedesaan itu, menelusuri setiap sudut yang dipenuhi warna alami dan aroma kain tradisional yang dijemur di bawah matahari. Di hari pertamanya, Su Yan mengikuti kelas pewarnaan kain alami dari tanaman. Di sana, deretan kain warna-warni bergelantungan tertiup angin, dan para murid sibuk bereksperimen dengan warna dari bunga, akar, dan daun. Ketika guru mulai mengajar, Haoming tiba di tempat itu, lagi-lagi seolah kebetulan. Ia terlihat tenang dan akrab dengan suasana, bahkan menjawab beberapa pertanyaan guru dengan lancar, seakan sudah lebih dulu belajar. Kelas itu terdiri dari 4 orang, 2 wisatawan asing, Su Yan, dan Haoming. Tanpa bisa menghindar, mereka akhirnya berada dalam satu kelompok. Awalnya mereka bekerja sendiri-sendiri, namun beberapa proses membutuhkan kerja sama. Saat mencelupkan dan memeras kain, keduanya harus berbagi tenaga, membuat suasana di antara mereka canggung tapi hangat. Su Yan sempat menahan senyum, gengsi, namun tidak bisa menutupi rasa bahagianya yang muncul tanpa sadar. Setelah warna ungu langka hasil eksperimen mereka selesai, Su Yan cepat-cepat merebut kain itu untuk dijemur. Ia mengambil foto dokumentasi, tapi matanya diam-diam mencari-cari sosok Haoming yang kini entah kemana. Sore harinya, Su Yan kembali ke penginapan. Namun kabar cepat menyebar, Haoming dituduh sengaja mengikutinya hingga ke Gubei. Ia membantah, menjelaskan bahwa dirinya sudah berlibur di sana jauh sebelum Su Yan datang. Meski begitu, Su Yan menolak percaya dan meminta agar Haoming tak muncul lagi di hadapannya. Sesampainya di kamar, Su Yan menerima telepon dari kakaknya, Kia Olin. Dengan nada santai, ia menceritakan bahwa Haoming juga berada di kota itu. Kia Olin hanya menggoda, menyiratkan bahwa mungkin Haoming sedang berusaha mendekati Su Yan lagi. Namun Su Yan menepis anggapan itu. Dalam hatinya, ia tetap meyakini bahwa setiap kebaikan Haoming selalu datang beriringan dengan kepentingannya sendiri. Pagi itu, Su Yan keluar kamar saat udara pegunungan masih dingin dan lembab. Langkahnya terhenti di lorong penginapan ketika sadar kamar di sebelahnya sudah ditempati orang lain. Saat pelayan lewat, Su Yan bertanya tentang penghuni sebelumnya, dan terdiam mendengar jawabannya. Pria bernama Haoming telah check out sejak pagi. Sejak itu pikirannya gelisah. Saat kelas pewarnaan dari tanaman strobilantes dimulai, matanya terus melirik ke arah pintu. Setiap suara langkah di luar mengingatkannya pada seseorang yang kini menghindar. Usai belajar, Su Yan berkeliling ke beberapa tempat di Gubei, mencari sosok yang tak lagi ia temukan. Di bengkel layang-layang, pengrajin berkata layang-layang dari serat agave adalah buatan pria dari Jinda bernama Haoming. Di area pertanian dan kantin sederhana pun, ia mendengar tempat itu dibangun oleh Haoming, proyek kecil dari perusahaannya. Baru kali ini Su Yan benar-benar percaya bahwa kebaikan Haoming bukan hanya demi dirinya sendiri. Namun kenyataannya, Haoming memang sengaja bersembunyi. Ia tahu Su Yan datang dan memilih menghindar untuk sementara, memberi ruang agar amarah perempuan itu mereda. Malam hari, Su Yan berjalan di jalan batu yang diterangi lentera. Ia mendengar 2 wisatawan menyebut pertunjukan teater di alun-alun dan ikut menonton. Saat lampu sorot menyala, matanya membulat,
di atas panggung, Haoming sedang memerankan seorang jenderal. Begitu pandangan mereka bertemu, Haoming terpaku lalu pergi meninggalkan panggung sebelum pertunjukan berakhir. Su Yan mengejarnya hingga ke belakang. Ia tahu Haoming sengaja menjauh. Haoming hanya berkata, ia sekadar menuruti keinginan Su Yan untuk tak menampakkan diri. Namun Su Yan menahan langkahnya, tak rela kehilangan sosok yang diam-diam masih ia pedulikan. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi tanpa sengaja. Keduanya akhirnya berkeliling bersama menggunakan sepeda listrik, mengunjungi museum kain tradisional. Su Yan terpukau melihat kain biru hasil pewarnaan alami. Guru di tempat itu menyarankan mereka menemui Master Chu, ahli celup rintang yang tinggal tak jauh dari sana. Tanpa pikir panjang, Haoming mengantar Su Yan ke rumah sang guru. Tapi saat Su Yan langsung menyinggung karya lama Master Chu tanpa basa-basi, suasana menjadi kaku. Sang guru merasa tersinggung dan mengusir mereka. Dari warga sekitar, Su Yan tahu Master Chu sudah lama berpisah dari istrinya, ahli pewarnaan yang selama ini menjadi separuh jiwanya dalam berkarya. Sejak berpisah, ia tak pernah lagi menyentuh karya celup rintang. Keesokan paginya, Su Yan dan Haoming kembali mencoba menemui sang guru, memohon agar ia mau berkarya lagi, tapi Master Chu tetap menolak. Dalam percakapan itu, Haoming akhirnya bicara jujur. Melihat kisah sang guru mengingatkannya pada dirinya sendiri, seorang pria yang dulu keras kepala dan selalu ingin mengendalikan segalanya. Sambil menatap pegunungan, Haoming bercerita, dulu ia pertama kali datang ke Gubei sepulang dari luar negeri, membawa Haon kecil. Mereka bersepeda keliling desa, makan es krim, dan tertawa bersama. Hari itu, untuk pertama kalinya, Haon memeluknya dengan tulus. Di bawah langit Gubei yang tenang, Su Yan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Haoming bukan sebagai pria manipulatif, melainkan seseorang yang perlahan belajar menjadi lebih baik. Pagi itu, Su Yan berjalan santai menyusuri jalan desa yang masih sepi. Udara Gubei masih segar, dan matanya terpaku pada sebuah toko kecil di ujung gang. Di etalase toko itu tergantung berbagai karya berwarna biru, syal, kain, hingga hiasan dinding, semuanya tampak indah dengan motif khas celup rintang. Su Yan masuk, pura-pura tertarik belajar teknik pewarnaan. Pemilik toko, seorang wanita lembut namun dingin, tak lain adalah istri Master Chun. Mereka kemudian bertemu kembali di sebuah kafe. Su Yan dengan hati-hati mencoba membuka obrolan tentang karya celup rintang yang dulu dibuat bersama suaminya, karya yang kini terpajang di museum. Namun begitu topik itu muncul, wajah sang wanita seketika berubah dingin. Ia menolak membahas masa lalunya dan segera pergi, meninggalkan Su Yan yang bingung. Meski begitu, Su Yan dan Haoming tak menyerah. Mereka menyusun rencana kecil untuk mempertemukan kembali pasangan yang telah lama berpisah itu. Haoming dengan sengaja membawa tusuk konde yang terjatuh saat Su Yan bertemu dengan istri Master Chun, sementara Su Yan berusaha mengundang sang wanita datang ke tempat yang sama. Mereka akhirnya berhasil mempertemukan keduanya. Namun pertemuan itu berubah menjadi perdebatan. Keduanya saling menahan gengsi, menuduh satu sama lain, dan menolak membuka hati. Rencana Su Yan dan Haoming gagal seketika. Namun Haoming tak tinggal diam. Ia menahan Master Chun, berbicara dengan tegas bahwa kesempatan untuk memperbaiki hubungan tak selalu datang dua kali. Ia tahu keduanya masih saling mencintai, hanya terjebak dalam gengsi dan salah paham. Sementara itu, Su Yan mendekati istri Master Chun dan menjelaskan betapa suaminya masih memperhatikan hal-hal kecil, masih menunggu dan mencintainya dalam diam. Kata-kata mereka akhirnya menggugah hati pasangan itu. Dengan bantuan Su Yan dan Haoming, Master Chun dan istrinya bertemu kembali untuk bicara secara terbuka. Air mata pun pecah di antara mereka, dan akhirnya keduanya saling memaafkan serta memutuskan untuk rujuk. Malam harinya, Su Yan duduk di teater terbuka, menonton pertunjukan yang dibintangi Haoming. Setiap dialog dan gerak tubuh Haoming terasa seperti pesan tersembunyi untuknya, tentang cinta, penyesalan, dan keberanian untuk memperbaiki.
Saat lampu meredup dan penonton bubar, mereka bertemu di balik panggung. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh makna. Dunia seakan berhenti ketika mereka saling berciuman, hangat dan penuh kerinduan. Hubungan mereka yang sempat retak kini pulih kembali. 说出来，让我了解到是爱着你的人。 Di kediamannya, Fang Lei duduk di ruang tamu dengan segelas wine di tangan. Malam itu ia tampak mabuk, matanya kosong menatap ke arah jendela. Fang Lei mulai bercerita. Ia mengingat masa-masa saat Haoming berkuliah di London, masa di mana kakaknya, Fang Yu, sempat dekat dengannya. Keduanya belajar di kelas persiapan yang sama dan menjalin hubungan selama beberapa waktu. Namun hubungan itu berakhir, dan tak lama kemudian, kakaknya hamil. Saat Wei Ping bertanya siapa pria yang membuat kakaknya hamil, Fang Lei terdiam lama, wajahnya menegang tanpa jawaban. Di tempat lain, suasana jauh lebih tegang. Di kediamannya, Ku Mincheng menahan amarah setelah mendengar laporan dari Steve yang menyebut belum ada bukti perceraian antara Su Yan dan Haoming. Hubungan mereka bahkan terlihat semakin harmonis. Amarah Ku Mincheng memuncak ketika Han Wei Ping datang. Tanpa peringatan, ia memukul keras tangan Wei Ping dengan stik golf hingga pria itu menahan sakit dan meringis di lantai. Sementara itu, di kantor Su Yan, situasi sedang genting. Proyek mereka kekurangan dana, dan satu-satunya solusi adalah pinjaman bank. Untungnya, Lin Tao dengan cepat mengurus semuanya dan berhasil mendapatkan pinjaman dari luar daerah. Ia menyerahkan berkas kepada Kia Olin untuk ditandatangani. Saat Kia Olin hendak membaca, Lin Tao dengan tergesa merebut berkas itu kembali dan memintanya langsung mencap tanpa memeriksa. Karena sudah sangat percaya, Kia Olin pun menuruti tanpa curiga. Lin Tao tersenyum samar, senyum yang menyimpan rencana licik di baliknya. Di kantor Haoming, suasana justru hangat. Ia datang dengan senyum lebar dan melapor pada ayahnya bahwa kerjasama besar telah selesai ditandatangani. Ayahnya terlihat puas, memberi wejangan bahwa bulan depan akan diadakan rapat khusus untuk membicarakan pengangkatannya ke Dewan Direksi. Haoming juga menceritakan bahwa hubungannya dengan Su Yan kini telah membaik. Sang ayah tersenyum lega, memeluk putranya dengan bangga sebelum ia pergi. Kantor Su Yan kini tampak cerah dan hidup kembali. Bunga segar memenuhi ruangannya. Jiang Liang datang membawa buket baru, tersenyum melihat perubahan Su Yan yang kini jauh lebih tenang dan berbahagia. Ia bercerita tentang perjalanan pulang dari Gubei yang mengubah banyak hal dalam dirinya. Jiang Liang hanya tersenyum, menyadari bahwa ia tak lagi punya tempat di hati Su Yan. Di sisi lain, Wei Ping datang ke kantor dengan tangan terluka. Ia menerima telepon dari Steve, yang memerintahkannya menggagalkan segala cara Haoming untuk masuk ke Dewan Direksi. Namun di tengah percakapan itu, Wei Ping tanpa sadar menyebut hal mengejutkan, bahwa kakak Fang Lei pernah berpacaran dengan Haoming dan sempat hamil. Steve langsung curiga bahwa anak yang dikandung Fang Yu adalah milik Haoming, dan mereka mulai merencanakan cara untuk menggali kebenarannya. Tak lama setelahnya, Wei Ping kembali menemui Fang Lei. Ia menanyakan lebih dalam tentang kehamilan Fang Yu. Fang Lei terlihat khawatir dengan luka di tangan Wei Ping dan mulai melunak terhadapnya. Wei Ping kemudian menyampaikan bahwa Haoming dan Su Yan ternyata tak jadi bercerai, berjanji akan terus menemani Fang Lei dalam segala keadaan. Namun Wei Ping juga memancingnya untuk membalas dendam atas cintanya yang tak terbalas. Saat ia menyinggung soal Hao Chen, apakah anak itu sebenarnya putra Haoming, Fang Lei tampak panik, buru-buru membantah dan mengalihkan pembicaraan. Di rumah, suasana jauh berbeda. Haoming sedang memasak makan malam, sementara Su Yan dan Hao Chen sibuk menata meja. Hao Chen memperlihatkan gambar-gambar buatannya. Rumah yang diterpa tornado, 2 beruang menunggu di jendela, dan seekor beruang sendirian. Ia menjelaskan dengan polos bahwa tornado itu menggambarkan rumah mereka saat Su Yan pergi. 2 beruang itu adalah dirinya dan ayah yang menunggu, dan beruang sendirian adalah ibunya yang berjuang sendirian di luar sana. Kini, katanya, semuanya sudah bahagia kembali karena ibunya pulang.
Mereka tertawa bersama, menikmati momen hangat yang sudah lama hilang. Setelah makan, Hao Chen meminta untuk tidur bersama mereka malam itu karena terlalu merindukan sang ibu. Hao Ming menuruti dan bocah itu bersorak gembira. Saat malam larut, Su Yan ketiduran di kursi dengan pensil dan buku di tangannya. Hao Ming mendekat, menyelimuti pelan tanpa membangunkan, lalu mencium keningnya lembut. Ia tak tahu, Hao Chen yang pura-pura tidur di kamar sempat mengintip adegan itu dan tersenyum bahagia sebelum kembali bersembunyi di balik selimut. Namun di bar, Steve telah mendapatkan informasi baru, bahwa Hao Chen sebenarnya adalah anak di luar pernikahan antara Hao Ming dan Fang Yu. Sebuah rahasia yang, bila terbongkar, bisa menghancurkan segalanya. Ku Mincheng tiba di kantor pusat dengan senyum tenang yang menipu banyak orang. Setelah bertahun-tahun ditempatkan di anak perusahaan Jinda, kini ia kembali dengan dalih mendukung pengangkatan Hao Ming sebagai dewan direksi. Saat bertemu Hao Ming, ia bersikap ramah seolah tak pernah ada dendam masa lalu. Hao Ming menanggapinya tenang, meski tahu Ku Mincheng licik dan penuh tipu daya. Di balik layar, Ku Mincheng dan Steve bergerak cepat, mengakuisisi saham Jinda sedikit demi sedikit sambil menunggu momen untuk mengambil alih. Mereka juga memegang satu kartu rahasia berbahaya, fakta bahwa Hao Chen adalah anak kandung Hao Ming. Hanya saja, mereka masih membutuhkan bukti konkret berupa hasil tes DNA untuk menjatuhkannya di media. Sementara itu, Han Weiping mulai memainkan perannya. Ia tampak patuh dan tak mencurigakan. Saat Chen Lin, orang kepercayaan Hao Ming, berhalangan, Weiping menggantikannya mengantar Hao Ming pulang setelah pesta perayaan. Malam itu Hao Ming mabuk berat. Weiping mengantarnya pulang, membantu naik ke lantai 2, memastikan ia tertidur, lalu pura-pura pamit. Begitu rumah sepi, ia kembali mengendap dan mulai menggeledah ruangan. Komputer terkunci, lemari tak bisa dibuka. Hingga ia menemukan brankas kecil di balik panel kayu. Tanggal lahir, gagal. Nomor plat mobil, salah. Sisa satu kesempatan. Tepat saat itu Hao Ming turun mencari penawar mabuk, membuat Weiping bersembunyi di balik meja. Setelah keadaan aman, ia mencoba satu tebakan terakhir, tanggal pernikahan Hao Ming dan Su Yan. Brankas terbuka. Di dalamnya tersimpan hasil tes DNA. Weiping memotretnya, lalu kabur sebelum ketahuan. Dalam semalam, kabar mengejutkan meledak. Putra Jinda Group, Hao Ming, diduga memiliki anak di luar pernikahan. 来，我送你上去。 Pagi berikutnya, berita itu jadi topik nasional. Di rumah keluarga Shen, ayah dan ibu terpukul berat. Skandal muncul tepat di hari pengangkatan Hao Ming ke dewan direksi. Para pemegang saham panik menuntut rapat darurat. Hao Ming yang tahu rumahnya diawasi wartawan segera menyuruh supir menjemput Hao Chen dan memerintahkan Chen Lin menghapus semua berita. Qiao Lin cepat melapor pada Su Yan yang langsung bergegas pergi. Namun di sekolah, Hao Chen sudah mendengar gosip itu. Ia memukul temannya yang mengejek hingga guru datang melerai. Supir buru-buru menjemput. Dalam mobil, Hao Chen diam, menatap ponsel dengan mata berair. Di kantor pusat, rapat darurat berlangsung tegang. Ku Mincheng hadir bersama para pemegang saham yang menekan keluarga Shen memberi klarifikasi. Nilai saham merosot tajam. Saat suasana memanas, pintu rapat terbuka. Hao Chen masuk, wajahnya merah, air mata mengalir. "Apakah kau ayahku?" teriaknya lantang. Semua terdiam. Hao Ming hanya mendekat dan memeluknya tanpa menjawab. Ia menyerahkan Hao Chen pada Chen Lin untuk diam-diam dibawa pulang. Saat pergi, anak itu menatapnya dengan mata basah penuh amarah. Di dalam ruang rapat, Shen Jingsong tampak lemah. Tekanan membuatnya hampir pingsan. Hao Ming segera membawanya keluar. Di saat bersamaan, laporan masuk, perusahaan Suito membeli saham Jinda dalam jumlah besar. Di jalan, Chen Lin panik saat Hao Chen kabur di lampu merah. Ia segera menelepon Hao Ming. Hao Ming berlari mencarinya di tengah hujan. Hao Chen berjalan sendirian tanpa arah, duduk di kursi taman dengan wajah lelah. Tak lama kemudian, Han Weiping datang. Dengan nada lembut, ia berkata akan membawanya bertemu ibu kandungnya. Hao Chen yang bingung mengikutinya.
Namun bukannya pulang, Wei Ping justru membawanya ke gedung tua terbengkalai dan meninggalkannya sendirian di sana. Berita skandal DNA mengguncang keluarga Shen. Rumah menjadi sunyi penuh cemas. Ibu Shen menangis tanpa henti, sementara Haoming mengerahkan polisi dan anak buahnya mencari Haon ke segala arah. Ia berjanji pada ibunya akan menemukan anak itu secepat mungkin. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk, tas Haon ditemukan di gedung terbengkalai. Gedung itu gelap dan sunyi. Di dalam, Haon duduk memeluk tasnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Wei Ping yang semula membawanya ke sana kabur saat mendengar suara mobil. Haoming melihatnya dan mengejar dengan marah, menghajarnya sambil menuntut di mana anaknya. Di saat bersamaan, Su Yan menemukan Haon dan menenangkannya. Haoming berlari menghampiri mereka, mengangkat Haon dalam pelukannya. Tapi di luar, kerumunan media sudah menunggu dengan kamera dan pertanyaan tajam. Haon ketakutan, menangis dan berteriak. Dalam tekanan itu, Haoming akhirnya mengakui bahwa Haon adalah anak kandungnya. Media beralih menyorot Su Yan, memaksa pengakuan darinya. Su Yan dengan tegas melindungi Haon, menyuruh mereka menyingkir sebelum menuntut balik, lalu membawa anak itu pergi.